Kita bangga sekali dengan hari ini karena apa? Sekali lagi terbukti apa yang diributkan orang selama ini, bahwa pemilu kita ini di bawah pemerintahan sebelumnya adalah pemilu paling brengsek dalam sejarah. Sah. Saya kira wajar kita mundur semua. KPU, Bawaslu, Mendagri, Kapolri, gagal kita ini. Saya benar-benar saya berharap ini forum refleksi Bapak Ibu. Yang benar lah kita ngurus negara ini, ngurus republik ini. Mas hampir 60% pilkadanya bermasalah. Saya minta tolong bapak-bapak, ibu semua mundur. Kalau nggak berani mundur sendiri, saya ikut mundur. Nggak benar begini. Kita dengarkan dulu masukan dari kawan-kawan ya. Saya mulai dari PDIP, Pak Dedi. Terima kasih pimpinan. Pimpinan izin, tadi kan interupsi pimpinan, bukan pertanyaan. Mungkin Bu Wamen bisa menjelaskan terkait terminologi kata Tidak sanggup itu artinya nyerah ya Bu ya? Ya kan kalau udah nggak sanggup Maksudnya biasanya tadi nyerah. tidak sanggup Coba dijelasin anggarannya tidak kan, Ibu, sanggupnya ya? apa itu? Nyerah, angkat tangan. Gimana Bu? Izin pimpinan rapat bisa kami jawab? Boleh, untuk Pak Hergun kan? Iya. Coba silakan Terima kasih maksudnya. Pak Harun. Ya, sebenarnya ini terkait dengan narasi. Maksud penulisan sanggup itu ya terkait dengan anggaran, Pak. Anggaran Pak. Ya. koreksi Bu Wamen, kalau terkait masalah anggaran mungkin di situ disampaikan bukan sanggup Bu Wamen, anggaran tersedia. Yang sebelahnya tidak sanggup, anggaran belum tersedia, kan selesai Bu Wamen. Baik, baik. Kalau kesan tidak sanggup berarti tidak mau melaksanakan putusan MK, Terima kasih, kan Pak begitu Heru. Bu Wamen. Atau kalau Ibu suka kata tidak, ganti jadi tidak mampu, Bu. Baik. Ya, itu lebih Terima jelas. kasih Pak Hergun. Memang kalau Komisi 11 harus kalimatnya tersedia atau tidak tersedia, Bu. Silakan Ibu. Maaf, bukan Ibu, Pak Dedi. Silakan Pak Ya, Dedi. terima kasih kawan-kawan. Kita bangga sekali dengan hari ini karena apa? Sekali lagi terbukti apa yang diributkan orang selama ini, bahwa pemilu kita ini di bawah pemerintahan sebelumnya adalah pemilu paling brengsek dalam sejarah. Sah. Kenapa saya katakan begitu? 545 daerah pilkada. Oke? Total putusan itu menyangkut 310. Bukan berarti di luar 310 nggak ada masalah. 310 itu hampir 60% dari total pilkada kita. Hampir 60%. Gila itu. Saya nggak tahu kita punya hak nggak untuk duduk lagi di ruangan ini semua. Kalau kita punya budaya malu, saya kira wajar kita mundur semua. KPU, Bawaslu, Mendagri, Kapolri, gagal kita ini. DPR juga. Supaya adil. Nggak apa-apa, kalau perlu kita mundur berjamaah, saya siap. Supaya sebagai tanggung jawab kita terhadap bangsa ini loh. Hampir 60% pilkadanya bermasalah. Berarti yang tidak dipersoalkan itu hanya 235 daerah. Bukan berarti tidak ada masalah. Dari 235, 37 itu kota kosong. Berarti hanya 198 daerah. 198 daerah itu bukan tidak bermasalah. Either pelanggarannya terlalu masif sehingga tidak bisa dibuktikan, atau orang udah capek. Sekarang rakyat disuruh bayar lagi 1 triliun. Buat kelalaian kita semua. Yang benar aja kita ini tanggung jawab kita di mana? Masalah SKCK, ijazah, administrasi yang tanggung jawab siapa? KPU dong, mundur. Pecat semua yang di daerah itu, Pak DKPP. Putusan MK jelas, semuanya habis. Kalau nggak ada yang tanggung jawab, yang jaga republik ini siapa? Masa iya urusan remeh-temeh begini, ijazah palsu, masa jabatan, kayak keledai kita. Berulang-ulang masuk lubang yang sama. Ini soal kualitas. Secara administratif aja kita gagal. Gimana secara substantif? Ini keterlaluan kalau menurut saya. Hampir 60% pilkada bermasalah. Rakyat disuruh bayar lagi. Kepala daerah suruh tarung lagi. Dari mana uangnya? Minjem, jual, gadai. Besok-besok korupsi semua Bapak Ibu. Yang salah siapa?
Karena kita tidak melaksanakan tanggung jawab kita. Nanti kita teriak, kepala daerah koruptor. Muaranya di sini. Ketidakmampuan kita menjaga pemilu yang jurdil, bikin pelanggaran di mana-mana. Dan kita harus bayar itu semua. Enak banget. Ya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, luar biasa penyampaian Bung Deddy Sitorus ya, fraksi PD Perjuangan. Teman-teman, tentu kita menyadari bahwa pemilu 2024, pilkada dan sebagainya tentu banyak sekali menimbulkan kontroversi. Banyak sekali problem, tantangan yang kita lalui, ya, yang negara ini lalui dengan berbagai dugaan kecurangan, intervensi, pembegalan MK, hukum dijadikan sebagai kepentingan atau diperalat gitu ya, untuk kepentingan-kepentingan politik dan sebagainya. Itu kan sering sekali kita dengarkan teman-teman di berbagai platform media sosial dan tentu disampaikan oleh beberapa pengamat politik, politisi dan sebagainya. Nah, teman-teman, beberapa hari ini kita mendengarkan bahwa nampaknya ada beberapa daerah, kalau nggak salah 20 sekian gitu ya, yang diulang teman-teman. Nah, jadi ini kan pasti membutuhkan anggaran yang sangat signifikan juga. Tentu apa yang disampaikan oleh Bung Deddy Sitorus sangat masuk akal sekali. Nah, kalau misalnya Kapolri tidak merasa bersalah, atau KPU, Bawaslu, Kemendagri dan sebagainya, ya mending mundur aja lah gitu ya. Ini hampir 60% loh teman-teman tadi disampaikan bermasalah ya. Hampir 60%. Ini memang ya bisa jadi seperti yang dikatakan oleh Bung Deddy Sitorus, pemilu paling brengsek ya sepanjang sejarah di era pemerintahan Pak Jokowi. Jelas kita lihat ya bagaimana situasi saat itu ya, sangat bobrok sekali memang sebetulnya, sangat brutal sekali ya. Kalau kita melihat dan kita mendengarkan penyampaian dari Bung Deddy Sitorus. Nah, mungkin untuk di video selanjutnya saya akan tampilkan part 2-nya teman-teman. Karena ini saya ambil hanya 5 menit saja, karena takutnya kepanjangan gitu ya. Saya akan upload nanti di video selanjutnya. Teman-teman boleh simak nanti semuanya apa yang disampaikan oleh Bung Deddy Sitorus. Sangat menggelegar sekali teman-teman, sangat luar biasa sekali. Ya, kita tidak memuji, kita tidak membenarkan, kita tidak membela dan sebagainya. Tetapi yang saya dengarkan itu memang betul-betul daging semua, masuk akal semua teman-teman. Nanti terlepas teman-teman mendengarkan seperti apa penilaian, ya boleh silakan sampaikan di komentar pada video ini. Nah, saya akan coba melihat deh bagaimana pendapat dari teman-teman kita. Misalnya dari Bang Sos ya. Biarpun saya belum pernah mencoblos partainya, tapi jujur saya akui baru kali ini saya melihat dan mendengar suara anggota DPR yang begitu lugas dan tegas untuk bahan refleksi bersama. Yang paling tidak punya malu adalah Kapolri, Mendagri, dan Bawaslu. Terbaik Pak Deddy, mundur semua KPU, Bawaslu, baru ada perbaikan. Justru sumber masalah dari dua lembaga ini. Setuju Bang Deddy Sitorus, Mendagri, KPU, Bawaslu, dan Kapolri mundur, sepantasnya mundur. Ya, terima kasih Pak Deddy Sitorus sudah bersuara. Memang pemilu pilpres terakhir ini paling buruk, paling tidak beradab, paling tidak bermoral, tidak beretika, paling memalukan. Para pemimpin yang harus memberi contoh baik justru memberi contoh paling buruk, paling bahkan jahat. Bukan hanya kencing berdiri tapi kencing berlari, bau busuk. Harapan kita semua pemilu di waktu yang akan datang tahun 2029 cara paling buruk dan paling memalukan ini tidak pernah boleh terulang. Terima kasih. Pak Deddy tetap lantang untuk kebenaran buat bangsa dan negara yang kita cintai bersama. Mau pemilu, mau pemilihan sama saja, nggak ada yang jurdil.
Saya ikut sosialisasi di suatu tempat pemateri, ada PPK, PPS, Panwas secara terang-terangan mengatakan money politik, rahasia umum. Silakan asal main cantik, astagfirullah, jujur saya miris dan sedih. Nah, harusnya memang kita menginginkan hal itu sebetulnya teman-teman, tapi ya tidak bisa kita apa namanya? Kita nggak bisa bayangkan ya seperti apa permainan-permainan di balik layar gitu ya. Mungkin di media nggak muncul, nggak diliput dan sebagainya. Tapi barangkali di balik layar ini kan kita nggak tahu sebetulnya apa yang dimainkan di sana terkait yang tadi seperti komentar dari teman-teman kita ini. Kita mengharapkan pemilu jujur dan adil. Kepala daerah ketika maju, ketika ingin dicoblos dan sebagainya, jujur dan adil tanpa ada intervensi cawe-cawe dan sebagainya. Tapi kita lihat justru sebaliknya teman-teman, malah bobroknya luar biasa menurut saya juga. Ya, jadi memang harapan kita ke depan di 2029 ini menjadi sebuah pelajaran yang paling berharga menurut saya. Ini menjadi sebuah evaluasi. Yang memang ini terjadi di zamannya Pak Jokowi. Nah, berbeda seperti di zaman Pak SBY. Nah, Pak SBY memang betul-betul memperhatikan bagaimana beliau menyikapi sebagai presiden, sebagai kepala negara yang memang harus netral, ya, memaksimalkan semaksimal mungkin ya untuk berlangsungnya pemilu dengan baik, ya tanpa ada perpecahan, tanpa ada apa namanya bentrokan, benturan dan sebagainya. Dan beliau memang benar-benar netral gitu, ya nggak perlu berbicara ini dan lain-lain untuk berpihak pada salah satu calon misalnya gitu ya. Berbeda dengan Pak Jokowi misalnya, loh presiden kan boleh cawe-cawe, boleh kampanye. Nah karena sudah bermasalah di atasnya tadi, ya mungkin kepala-kepala daerah mungkin yang lainnya yang di bawah itu ya pasti berpikir, lah gak masalah dong, toh juga presidennya kayak gitu, apa salahnya kalau kita seperti itu. Nah mungkin ada aja seperti itu teman-teman. Nah saya lihat di sini dari rumah si bubur ya, 60% pilkada ulang. Hello, kemana tuh muka KPU, Bawaslu, DKPP, Kemendagri yang bilang pemilu berjalan baik? Saya setuju semua para pejabat itu harus mundur. Masa pakai uang kita lagi nalangan ketololan ya? Masa kita nalangin ketololan mereka? Ngapain juga? Kalau udah kayak gitu, mundur aja. Kalau memang nggak mundur seperti ini, memang betul-betul nggak tahu malu lagi nih teman-teman. Serius. Kita bukan benci, kita bukan apa, tapi kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Bung Didi Storus, tentu kalau misalnya sudah tahu seperti ini, mending mundur aja deh gitu ya. Kalau nggak mundur, memang betul-betul nggak tahu malu. Atau tahan malu kita nggak tahu juga sebetulnya di meja makan. Tapi yang punya malu artinya mereka sadar, oh saya nggak mampu untuk membuat yang terbaik, untuk meyakinkan, untuk mengawasi berlangsungnya pemilihan secara jujur dan adil, baik dan sebagainya. Padahal kata Bawaslu dulu gitu ya, semuanya baik-baik saja, pemilu berjalan baik, lancar dan sebagainya. Tapi ini hampir 60% loh. Konyol juga sebetulnya, ini kerja mereka ngapain gitu ya. Anggaran sekian, ya, fasilitas sekian dan sebagainya. Tapi ya ini hasilnya. Kan miris sekali teman-teman. Nah, ini yang terakhir saya coba lihat nih. Kalau penyelenggara pilkada merasa tidak ada masalah dan tidak bertanggung jawab, maka mereka lah pembunuh hak konstitusi rakyat pemilih sesungguhnya. Ya, jadi seperti itu saja yang mungkin dapat saya ulas ya. Semoga ini menjadi suatu informasi yang baik bagi kita
dan suatu informasi yang penting kepada pemirsa, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Itu saja mungkin dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.